Halo, perkenalkan saya Ignatius Kurniantoro, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas PGRI Indra Prasta. Pada video kali ini saya akan membawakan materi keanekaragaman hayati, submateri klasifikasi makhluk hidup pada jenjang kelas 10, Sekolah SMA Kristen 6 Penabur, Jakarta. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Oke, fine. Thank you. Sit down, please. Oke, baik. 10.3. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Masih berkaitan dengan materi yang pertama. Masih ingat kemarin materi pertama apa? Bab 1. Keanekaragaman hayati. Sebelum saya masuk situ ada yang nggak hadir? Oke, baik. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu aja ya. Oke, boleh salah satu mimpin doa? Ya, silakan. Amin. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi. Tadi sudah saya jelaskan ya, kita akan belajar di mana tujuan pembelajaran kita ini boleh dibaca nih anak-anak dulu ya. Saya share screen dulu biar kelihatan gede ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami dasar klasifikasi makhluk hidup dari tingkatan takson dan perkembangan klasifikasi pada tumbuhan. Nah, di minggu lalu kan kita sudah menyelesaikan materi untuk takson ya. Nulis bagaimana nulis bahasa ilmiah yang benar tulisannya, kapan ditulis miring gitu ya, pada tingkatan takson. Kemudian kita juga udah praktikum kemarin jalan-jalan ke lapangan ya kan untuk melihat tanaman. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Yang dilanjutkan adalah materi determinasi tumbuhan. Tapi determinasinya ini sederhana teman-teman ya. Nah, nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu sangat membantu kalian. Saya tanya dulu nih. Kira-kira kalau di rumah pada tanam tanaman nggak? Ada yang tahu nggak di rumah nanam tanaman apa? Mungkin papa atau mama. Biasanya mama ya suka nanam tanaman. Mungkin Todi nanam tanaman apa di rumah Todi? Berarti nama ilmiahnya juga nggak tahu kan? Nah, nanti dengan aplikasi yang akan kita gunakan, semua bawa apa ya? Bawa. Nah, aplikasi yang kita gunakan ini membantu kalian untuk mengidentifikasi nama tanaman. Ya, selama ini kalau kita kenal tanaman mangga, nama ilmiahnya apa sih kita nggak tahu gitu. Atau kita ketemu di jalan tanaman tertentu kita nggak tahu ini tanaman apa gitu. Nah, kita menggunakan aplikasi itu, namanya aplikasi Planet gitu ya. Nih, saya ganti share screen-nya dulu ya. Mana nih tanamannya? Aplikasinya ya di belakang. Nah, nanti bisa di-download aplikasinya. Nah, dengan aplikasi ini kita akan melihat namanya apa saja, nama ilmiahnya apa saja, bahkan nanti kamu bisa langsung konekkan ke Google, ya, diklik itu konekkan ke Google, tingkat taksonnya apa saja, itu bisa dibantu. Tapi hati-hati nih anak-anak, biasanya kalau kita terlalu percaya sama sumbernya di Google, kadang-kadang penulisannya kan salah ya. Kita tahu nih kayak penulisan genus, kemudian sampai spesies itu sudah harus ditulis miring kan? Nah, kalau biasanya di Google masih ditulis tegak. Nah, hati-hati nanti dalam penulisan nama ilmiah karena kita sudah memahami di materi berikutnya, gitu ya. Nah, kita lihat untuk sebelum saya masuk di situ ya. Nah, ini kita lihat sebuah video dulu yang mungkin akan membantu kalian ya dalam memahami bagaimana tingkatan takson dalam tumbuhan dan juga hewan. Tapi kita gunakan tumbuhannya karena kita praktikum hari ini akan menggunakan tumbuhan. Kita lihat bersama ya. Animals traits that vary. Size, shape, diet, habitat, and their type of babies. So this man in the years wanted to organize the living things. So we made a system we call a taxonomy. So every living thing is sorted in 7 major levels, 7, and at the top, starting right
specific at the bottom. The domain body's rank. It starts with the kingdom and phylum, class, order. Then the genus and the species. The kingdom and phylum, class, order. Then the genus and the species. Now let's take a look at the kingdom and Amelia. The phylum is Chordata. In class Mammalia. Then order Carnivora. And family Canary. Canis is that genus and species. Level Canis lupus. Canis lupus. Okay, here we go. Yeah. Scientists claims the kingdoms. Plants, animals, bacteria, protists, fungi, archaea. And then the phylum divided into 30 phyla. More similar characteristics have in common. Then phyla broken down to classes. Then orders, even smaller branches. Then families next, more common. Genus, we're close to the end. Specific, our species. The humans almost sapient. Kingdoms and phylum, class, order. And the genus and the species. The kingdom and phylum, class, order. And the genus and the species. Now let's take a look at the kingdom and Amelia. The phylum is Chordata. In class Mammalia. Then order Carnivora. And family Canary. Canis is that genus and species. Level Canis lupus. Oke, gimana? Sudah mulai paham perbedaan? Tadi kan ada tuh untuk hewan dan tumbuhan terkhusus. Ada bedanya nggak kalau untuk hewan dan tumbuhan? Di mana? Coba salah satu dong. Coba nih. Oke, Todi. Oke, urutannya bagaimana tadi? Untuk hewan, bagaimana untuk tumbuhan, di mana? Coba dari atas. Awalnya kan tadi dari kingdom kan, kemudian ke bawah ada phylum untuk siapa? Kan ada phylum, ya kan? Ada tingkatan phylum. Phylum itu untuk hewan atau untuk tumbuhan? Oh, untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan berarti menggunakan apa? Yang keras dong. Apa? Divisio. Nah, di situ. Tapi kita nggak gunain phylum ya hari ini. Kita gunakan adalah divisionya. Karena di sini sudah saya siapkan nih, Pak Ignas siapkan tanaman. Pak, kok kenapa kita nggak jalan-jalan keluar aja gitu ya? Kayak praktikum yang minggu lalu gitu ya, jalan-jalan keluar. Kebetulan kan di SMP lagi ada kegiatan cup ya, nanti malah kita terganggu, ribut. Nah, Pak Ignas siapkan nih, biar udaranya juga adem di dalam, ya kan? Daripada kita keluar panas juga kan sekarang ya. Nah, sudah Pak Ignas siapkan. Di sini ada 10 tanaman. Gitu ya, yang nanti kalian akan identifikasi. Tapi sebelumnya boleh ya, Pak Ignas akan masukkan kalian dalam kelompok dulu. Ya, sudah masuk dalam kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Silakan dari kelompok 1 untuk mengambil handphonenya terlebih dahulu. Kita akan install dulu aplikasi Planetnya. Yuk, silakan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, ambil langsung duduk ya. Untuk handphonenya silakan diambil. Ya, kemudian kelompok 2 yuk, langsung yuk, biar langsung duduk ya. Ya, biar nggak terlalu kredit. Ya, kelompok 3. Silakan ambil handphonenya. Kelompok 4, yuk ambil handphonenya, langsung dinyalakan. Semua udah connect wifi sekolah ya? Atau pakai kuota? Wah, wifi sekolah lambat. Kalau pakai wifi sekolah, passwordnya ruang belajar, R besar, B-nya besar ya. Ruang belajar, password sekolah. Pakai yang kelas ini aja, yang berapa nih? Berarti LB06 ya. Wifi kelas. Ya, silakan diambil. Langsung connect kan? Untuk wifi-nya, passwordnya ruang belajar, R besar, B-nya besar. Mau pakai kuota apa? Saya mau pakai kuota biar lebih cepat, silakan. Tapi wifi kita kayaknya cepat deh hari ini ya.
Oke, seperti ini ya. Anak-anak, nanti ya, yang sudah selesai kan saya sudah bikin contoh template-nya ini. Nanti dihapus saja kelompok satu, namanya sudah selesai, ganti aja kelompok satu ya. Masukin di sini di tadi apa namanya di link tulis yang sudah kalian simpan tadi ya, HP-nya jatuh. Udah kamu upload, nanti jangan lupa ya di baguskan. Yo, waktunya bentar lagi untuk menyelesaikan PowerPoint-nya 5 saja teman-temannya, jangan 10-nya, tapi untuk yang kalian kerjakan di LK-nya itu 10-10-nya. Nama bahasa Inggris juga nama daerah kan itu ya. Ya itu udah nggak apa-apa. Enggak kan memang belum tentu itu tanaman hias dari sini asli sini kan. Ada yang memang dari didatangkan untuk tanaman hias. Ini kebanyakan tanaman hias. Kenapa? Kurang satu ini. Yo, mulai dicicil untuk PowerPoint-nya ya. Ada dua ya. Ini tuh masternya itu satunya itu ada ininya, kita pakai yang nggak usah pakai suka. Nah, ikutin yang ini aja. Nggak usah pakai seperti kan kita langsung aja film, video, kelas, auto, family, bonus pakai yang ini. Disesuaikan ya, disesuaikan yang saya minta di sini. Oke. Nah ini yang ingin ya. Spin wheel tadi. Spin wheel. Spin wheel. Atau ada yang mau maju duluan, nggak perlu kita ajak, udah selesai nih Pak, kita mau duluan, boleh yuk. Nih di jarum panjang ke-15 kita bisa mulai ya. Oh belum selesai? Wah, yang ada aja. Yang kamu temukan aja sedikit. Kan kalau akar kan nggak mungkin kamu cabut kan. Kamu nggak lihatnya akarnya cabut atau tunggang, masa dicabut? Kasihan tanamannya kalau kamu cabut. Ya, ya nggak bisa ditarik. Garis bawah aja, nggak apa-apa, sama aja. Kalau kamu ketik pun, kalau nggak bisa di ini garis bawah. Nah, apa-apa. Itu juga sama, karena kan kalau pakai font. Oke, nanti yang gini ya. Deh, dengerin dulu anak-anak. Coba perhatikan dulu, Pak Ignacio. Bentar, yuk, perhatikan dulu. Saya asik ngerjain ini. Perhatikan depan dulu ya. Nanti kan maju presentasi saya spin wheel awal ya. Nah nanti kalau sudah kelompok yang sudah maju langsung pencet spin wheel ya biar cepet ya. Gitu langsung hapus terus begitu terus ya biar adil 10 kelompok ya. Mau duluan? Oke, kalian mau duluan sekarang? Oke boleh. Nih ada yang sudah mau duluan langsung saya hapus ya. Berarti kamu kelompok berapa? Kelompok satu saya hapus ya karena dia nggak perlu pakai. Nanti kamu punya hak untuk spin wheel-nya. Sudah kamu masukkan di sini? Ya.
Sudah? Yuk. Nih ya, dibuka di sini ya. Nih. Udah masuk, ada di sini. Kamu rename aja salah satu di sini. Satu belum masuk. Masih loading. Kamu pakai wifi sekolah kan? Harusnya sih cepet kok koneksinya hari ini. Kemarin yang agak lambat pas hari Jumat tuh. Yang satu dihapus dulu. Lagi proses. Nanti jangan lupa di sini. Nah, udah masuk tuh. Gak apa nih, ke kelompok satu, yang penting ada kelompoknya ya. Udah. Oke. Baik, yuk perhatikan kelompok satu akan memulai untuk presentasi terlebih dahulu apa yang sudah ditemukannya ya. Dipentokin bisa nggak? Digedein full. Berbentuk perdu. Yaitu pertama ada kerajaan kingdomnya itu Plantae, divisi atau divisionya adalah Magnolithida, kelas atau kelasnya adalah Magnolithida, order atau ordernya itu ada Piperacea, dan yang kelima ada family itu Piperacea, ada genusnya itu Piper, and species itu Piper beta Linnaeus, itu nama penemunya. Nah, nama daerahnya itu karena kita tinggal di Indonesia sering disebut dengan tanaman sirih. Nah, ciri-ciri tanaman sirih adalah daunnya tunggal dan bentuknya seperti jantung. Kedua, ujung daunnya runcing. Ketiga, tumbuh berselang-seling. Dan keempat, yang terakhir adalah daunnya mengeluarkan bau yang agak menyengat. Tumbuhan yang keempat itu adalah sering dikenal dengan tanaman kuping gajah. Nah, pertama ada kerajaannya itu Plantae, divisi atau divisionnya Spermatophyta, kelasnya adalah kelas Monocotyledon Donae, dan yang ordernya adalah Alismatales, familinya itu Araceae, jenisnya itu Anthurium, and the last species itu Anthurium clarinarvium matuda. Nama daerahnya yang saya sudah sebut tadi adalah tanaman kuping gajah. Ciri-ciri tanaman kuping gajah apa sih? Pertama ada batang berdiri tegak, dan kedua itu ada daunnya tunggal dan berbentuk lonjong mirip dengan kuping gajah, makanya dipanggil dengan tanaman kuping gajah. Dan yang ketiga adalah tulang daun mengirit dan terdapat bercak-bercak putih pada daunnya. Dan yang keempat adalah akarnya berupa rhizoma. Selanjutnya, dari kegiatan tani kita bisa mendapatkan beberapa nilai PKBN Dota, yaitu yang pertama ketekun dalam belajar klasifikasi tumbuhan. Kedua itu keberanian, berani untuk mencoba hal-hal baru seperti aplikasi planet. Dan yang ketiga itu kebaikan, belajar berbuat baik dan bekerja sama dengan anggota kelompok. Yang terakhir ada quote atau kata-kata mutiara yang menginspirasi kami untuk melakukan pengamatan ini, dan juga menginspirasi kami dalam mempelajari pelajaran biologi adalah study nature, love nature, stay close to nature, it will never fail you. Kata-kata ini berasal dari seorang ilmuwan yaitu Frank Lloyd Wright. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, kasih dulu untuk kelompok jadi kelompok ini masalah nama, boleh langsung di close kemudian pinwheel. Ya, langsung aja. Oke, kelompok mana yang kunjung? Iya, kelompok 4 silakan dikirim ke studio. Malah sedikit ya, biar kita. Oke, silakan dulu kelompok 1. Terima kasih. Kita belum selesai. Yuk. Oke, ya. Ini kamar itu. Pak, ini masih loading. Yuk, yang lainnya langsung dikirim ya. Udah selesai. Udah lagi,
Ayo. Biar supaya yang lainnya bisa mempersiapkan dari 10, ada juga 5 lagi halaman yang belum bisa dikasihkan teman-teman yang tadi bisa dipresentasikan yuk. Ciri-ciri. Yuk, kita bisa dapat. Gak bisa bang? Ya. Kenapa? Yuk, yang lainnya langsung dikirim ya, biar cepat dibuka deh. Udah? Kalau dikirim. Udah, kamu udah dikirim. Langsung dikirim dari nanti bikin tulisan langsung dibuka. Oh, langsung kamu nih, gitu ya. Kamu sudah? Yuk. Kita langsung aja ikutan. Yuk, kelompok 4. Sudah? Ya. Masuk di. Oh iya. Ini sepertinya nggak semua kelompok bisa presentasi di KP ya. Nanti di lain waktu. Jangan ditutupin dong, biar kelihatan. Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang tanaman yang sudah kami observasi. Nama saya Jocelyn. Nama saya Natasha. Nama saya Patricia. Dan saya Rebecca. Jadi kami sudah observasi 10 tanaman dan kami memilih 5 tanaman. Yang pertama adalah hati ilmu. Jadi tingkatan taksonnya yang pertama adalah kerajaannya yaitu pantai, divisi Magnolia, kelas Dioxida, Odocomelina, famili Finaceae, genus Radescantia, spesies Radescantia palura. Jadi untuk tanaman hati ilmu ini ciri-cirinya yang pertama adalah kecil daunnya warna hijau, lalu bentuk badan batang yang menarik serta lurus. Lalu dapat menyerap polusi udara, daunnya mengkilap, dan tanaman ini solid pada bagian ujung atas. Untuk tanaman berikutnya, kita ada bambu Jepang. Bambu Jepang memiliki kerajaan pantai, divisinya Magnolia, kelasnya Liliopsida, ordo Asparagales, pemilihnya Dracaenae, genusnya Dracena, spesiesnya Dracena circulata. Untuk nama daerahnya berada di Provinsi Afrika dan Indonesia. Untuk ciri-ciri bambu Jepang yaitu cabangnya tipis dan tegak, daun berwarna hijau tua, terdapat bintik krem atau kuning di daun, daunnya oval dan beruncing lancip. Untuk kering oval, ada tingkatan taksonnya, kerajaannya pantai, divisinya Magnolia kita, kelasnya Magnolia Sida, ordernya Forbiales, famili Forbiaceae, genusnya Forbiaceae, spesiesnya Forbiaceae palliatrica. Untuk ciri-ciri kering ovalnya, batang berkayu dan berbentuk berwarna coklat hijauan, daun bermacam-macam bergelombang mengapung atau terkilir, banyak cabang. Ujung daun ada yang runcing, ada yang empuk. Lalu untuk tanaman yang ketiga yaitu Srigadi. Srigadi memiliki belajar berupa planter, divisinya Spermatophita, kelasnya Monocotyledonea, ordonya Liliales, familinya Liliaceae. Genusnya adalah Dracaena. Spesiesnya Dracaena compacta. Lalu tanaman ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tanaman ini memiliki batang yang lurus. Yang kedua, memiliki bentuk batang yang menarik serta lurus. Lalu dapat menyerap polusi udara. Daunnya juga mengkilap. Tanaman ini solid pada bagian ujung. Tanaman yang kelima adalah menjual. Memiliki kerajaan pantai, divisinya Tracheophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Liliales, famili Physaceae, genus Orchidine, spesies Orchidine Crucico. Tanaman ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu warna daunnya hijau keunguan,
hingga kemerahan. Tapi tanamannya yang berombak mirip seperti tepi daun tanaman lidah satwa. Arah pertumbuhan secara monopodial, akar tanaman berbentuk serabut, batang pada sayatan transversal, memiliki jaringan pengaruh berupa piramid. Kesimpulannya dari sini kita belajar bahwa taksonomi mempunyai 4 besar cara menjadi dasar untuk mengenal, mengelompokkan, dan memberi nama semua organisme yang ada di bumi ini. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Oke, kasih Oke, terima kasih. Baik, ini ya kita nggak bisa menyelesaikan untuk PowerPoint-nya semua, tapi semua tadi sudah diupload ya di drive-nya. Nanti Pak Ika coba untuk lihat untuk ya hasil dari yang sudah kamu buat tapi belum sempat dipresentasikan karena waktunya juga. Ya, dari pertemuan kali ini kita bisa menarik kesimpulan tadi ya. Apa saja? Satu, dengan klasifikasi kita bisa mengelompokkan makhluk hidup tertentu, terutama ada tumbuhan tadi ya. Beberapa tumbuhan yang kamu cari dengan menggunakan aplikasi Planet, kamu bisa menemukan oh dia masuk di sini. Kemudian kalian juga bisa masukkan di tingkatan filum mana saja gitu ya. Nah, semoga pertemuan hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang tanaman yang ada di sekitar kalian. Nanti yang penasaran kalian cek ya pakai aplikasi itu. Saya mau lihat nih tanaman yang di rumah yang mama saya tanam gitu. Bisa kamu cek dengan aplikasi itu gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya karena ini merupakan pertemuan terakhir kita di materi klasifikasi, minggu depan ya kita akan melanjutkan materi baru yaitu tentang virus. Jadi nanti dipersiapkan ya materi virus, bisa dibaca-baca nih tentang virus, terutama kemarin kita sudah melewati masa pandemi ya, virus corona sudah lewat, boleh dibaca-baca itu virus ini virus apa gitu ya, supaya nanti ketika kita masuk kelas kita bisa melanjutkan materi virus dengan lebih baik lagi. Oke, pertemuan hari ini Pak Ignas akhiri dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Boleh salah satu pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Silakan pimpin doa. Stand up, please. Oke, sip, God bless you semuanya. Thank you, Pustaka.